Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Laila Augusta dari program studi Perbankan Syariah kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permintaan marginal atau marginal revenue, yang merupakan salah satu konsep penting dalam matematika ekonomi. Sebelum membahas permintaan marginal, terlebih dahulu kita harus perlunya memahami mengenai pengertian penerimaan atau revenue. Penerimaan total atau total revenue yang biasa disingkat TR adalah seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan barang ataupun jasa. Rumus dari penerimaan total sendiri adalah TR sama dengan P kali Q. Dengan keterangan, TR adalah total revenue atau penerimaan total. P adalah harga barang atau price, sedangkan Q adalah quantity atau jumlah barang yang terjual. Sebagai contoh, jika sebuah toko menjual 100 buku dengan harga 20.000 per buku, maka penerimaan totalnya adalah, kita akan masukkan rumus dari TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 20.000 kali 100, TR sama dengan 2 juta. Artinya, toko tersebut memperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah dari hasil penjualan 100 buku. Setelah memahami penerimaan total, selanjutnya kita masuk ke konsep permintaan marginal atau marginal revenue. Marginal revenue adalah tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat menjual satu unit barang tambahan. Secara sederhana, permintaan marginal menunjukkan beberapa besar tambahan pendapatan yang diterima perusahaan ketika jumlah penjualan itu meningkat. Rumus dari marginal revenue adalah MR sama dengan TR per Q. Keterangannya, MR adalah marginal revenue, TR adalah perubahan total, dan Q adalah perubahan jumlah barang yang dijual. Dengan kata lain, marginal revenue diperoleh dari perubahan penerimaan total dibagi dengan perubahan jumlah barang yang terjual. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat contoh penerapan pertama. Misalkan, sebuah toko menjual 10 unit produk dan memperoleh penerimaan total sebesar 500.000. Kemudian, penjualan meningkat menjadi 11 unit dan penerimaan total menjadi naik 540.000. Maka, jawabannya adalah diketahui TR1 adalah 500.000. TR2 adalah 540.000, sedangkan kuantiti 1 adalah 10 unit, kuantiti 2 adalah 11 unit. Maka, MR sama dengan 540.000 dikurangi 500.000 dibagi dengan 11 dikurangi 10. MR sama dengan 40.000 dibagi 1. MR adalah 40.000. Artinya, setiap tambahan 1 unit produk yang berhasil dijual itu memberikan tambahan penerimaan sebesar 40.000. Informasi ini penting bagi perusahaan untuk menilai apakah peningkatan produksi masih memberikan keuntungan yang memadai. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara permintaan marginal dan keputusan bisnis. Dalam dunia usaha, perusahaan itu selalu berusaha meningkatkan keuntungan. Namun, tidak semua tambahan penjualan akan selalu memberikan tambahan pendapatan yang besar. Ada kondisi ketika perusahaan harus menurunkan harga agar barangnya laku lebih banyak. Akibatnya, tambahan penerimaan yang diperoleh dari setiap unit tambahan bisa menjadi semakin kecil. Disinilah konsep permintaan marginal menjadi penting. Sebagai contoh, penerapan kedua. Misalkan sebuah usaha minuman memiliki data berikut. Ketika menjual 50 gelas minuman, TR sama dengan 500.000. Ketika menjual 60 gelas minuman, TR 570.000. Maka MR sama dengan 570.000 dikurangi 500.000 dibagi
Kuantiti 2 dikurangi kuantiti 1, 60 dikurangi 50, hasil dari MR adalah 7.000. Artinya, setiap tambahan 1 gelas minuman hanya memberikan tambahan penerimaan sebesar 7.000. Data ini dapat digunakan pemilik usaha untuk mempertimbangkan apakah peningkatan penjualan masih menguntungkan ataupun tidak. Selain digunakan dalam usaha kecil, permintaan marginal ini juga diterapkan pada perusahaan besar. Misalnya, perusahaan elektronik ingin mengetahui apakah produksi tambahan akan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Dengan menghitung marginal revenue, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling optimal. Jika tambahan pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada tambahan biaya produksi, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan produksinya. Sebaliknya, jika tambahan pendapatan lebih kecil daripada biaya tambahan yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut perlu mengevaluasi kembali kebijakan produksinya. Sekarang saya akan memberikan contoh soal sederhana. Sebuah toko pakaian itu memperoleh penerimaan total sebesar 1.500.000 ketika berhasil menjual 30 baju. Setelah dilakukannya promosi, jumlah penjualan meningkat menjadi 35 baju dan penerimaan total menjadi 1.700.000. Hitunglah marginal revenue atau permintaan marginalnya. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui nih TR-nya. Yang pertama adalah 1.500.000, sedangkan TR yang kedua adalah 1.700.000. Kuantiti 1 adalah 30, kuantiti 2 adalah 35. Maka, rumus dari penerimaan total atau marginal revenue adalah MR sama dengan TR2 dikurangi TR1 dibagi kuantiti 2 kurangi kuantiti 1. MR TR2 tadi kan 1.700.000 dikurangi 1.500.000 dan dibagi dengan kuantiti 2 dikurangi kuantiti 1, yaitu 35 dikurangi 30. Alhasil ML-nya diperoleh 40.000. Jadi, marginal revenue ini sendiri diperoleh adalah 40.000. Artinya, setiap tambahan dalam satu baju yang terjual itu memberikan tambahan penerimaan sebesar 40.000. Dari penjelasan yang telah sampaikan, dapat disimpulkan nih bahwa permintaan marginal atau marginal revenue merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan akibat menjual satu unit barang tambahan. Konsep ini sangat penting karena membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang optimal, mengevaluasi strategi penjualan, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Dalam praktiknya, marginal revenue ini sendiri banyak digunakan oleh perusahaan, pelaku usaha, maupun lembaga ekonomi untuk menganalisis hubungan antara jumlah penjualan dan penerimaan yang diperoleh. Sekian pemaparan materi mengenai permintaan marginal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.